Metode yang dipakainya oleh mereka yaitu dengan pemerasan, perampokan, hingga pembunuhan terhadap Sekolah Alam IT Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, antum pernah dengar nggak sebuah company yang bernama VOC? Ya, kepanjangan dari VOC yaitu Verenice Ostindisi Company. Namun, apa saja tujuan terbentuknya VOC ini? Sebelum kita mengulas tujuan terbentuknya, kita cari tahu dulu sejarah lahirnya company ini. Jadi, awalnya bangsa Eropa ini, terutama Belanda, pergi ke Asia untuk melakukan transaksi jual beli saja. Sehingga bangsa Eropa ini memiliki rencana untuk menetap di Nusantara. Supaya perdagangan menjadi lebih mudah, pada awal abad 16, perdagangan rempah-rempah banyak dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. Namun, perdagangan tersebut tidak begitu mulus. Ya, karena permintaan semakin meningkat, terutama pada rempah-rempah. Dan harga semakin melonjak pada tahun 1580 hingga Portugis dan Spanyol sedang dalam keadaan berperang dengan Belanda. Sehingga kekhawatiran Belanda tidak terbendung lagi. Pada akhirnya mendorong Belanda untuk masuk ke Nusantara. Demi sebuah rempah-rempah ini teman-teman. Jan Huygens van Lieshoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia dari pelayaran Portugis yang akhirnya sampai membawa mereka menuju Banten yang mungkin seperti menguntil atau mengikuti dari belakang. Nah, pelabuhan itu di Pulau Jawa pada tahun 1555 dan 1557 mungkin dua orang ini mengikuti jalur kapalnya Portugis. Kocak juga ya. Baik, kita lanjut. Belum pusing kan? Jangan pusing dulu. Jadi setelah mereka sampai ke pelabuhan Banten, mereka mendapat perlawanan dari bangsa Portugis dan penduduk lokal. Sehingga ada juga yang beberapa awak kapal mereka yang meninggal karena perseteruan tersebut. Kejadian tersebut, bangsa Eropa ingin menguatkan kompeninya mereka yang mungkin seperti sebuah badan usaha atau pengakuan ya, agar diakui oleh dunia. Dan pada tahun 1602 Belanda kembali ke Indonesia dan mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Seram ya, secara tiba-tiba mereka mengukuhkan organisasinya di Nusantara. Tentu ini tidak lepas dari urusan rayu-merayu, mungkin sampai sogok menyogok antar petinggi, maksudnya setiap wilayah di Nusantara ini. Tapi apakah kongsi dagang FOC ini berjalan mulus di Indonesia? Ya, tentu tidak. Mereka mendapat saingan dari bangsa Portugis, Spanyol, Perancis, dan negara adidaya tentunya Inggris. Setelah itu, kongsi dagang ini mendirikan markasnya di Batavia atau yang bernama sekarang ini Jakarta dan membentuk keanggotaan di Indonesia, terutama di Maluku. Tentu di sana kaya akan rempah-rempahnya. Nah, metode yang dipakainya oleh mereka yaitu dengan pemerasan, perampokan, hingga pembunuhan terhadap penduduk lokal, teman-teman. Dan secara misterius, pada tahun 1603, VOC mendapatkan izin mendirikan gedung atau kantor perwakilan di Nusantara. Wow, itu sangat luar biasa. Cuma dari struktur keanggotaan sampai bisa memiliki gedung di Nusantara. Ini sangat misterius, teman-teman. Kenapa bisa? Nah, berselang 1 tahun mereka bisa mendapatkan tanah di Nusantara, khususnya di ya, Jakarta ya, teman-teman ya. Dan pada tahun 1610 mereka mengangkat Peter Bot menjadi seorang gubernur pertama di VOC atau di Batavia. Lalu VOC cabang Ambon memilih Frederick de Houtman sebagai gubernur jenderalnya. Nah, dari sejarah awal terbentuknya, semoga teman-teman kebayang ya, nih ya alur-alur terbentuknya. Ya, sesuai janji awal tadi, kita akan mengulas tujuan dari terbentuknya. Pertama, mereka tidak ingin ada lagi saingan sesama orang Belanda di Nusantara. Saingan ya, gila ya, sampai segitunya sebuah kelompok ini. Kenapa saya bilang kelompok? Ya, karena mereka itu memang beberapa orang atau kelompok yang ingin mendirikan perusahaan dagang di Indonesia. Yang kedua, persaingan perdagangan antar negara Eropa. Memang di kala itu bukan hanya Belanda, tapi bangsa Eropa lainnya sudah mengetahui tentang kayanya alam kita, teman-teman. Nah, yang ketiga, memonopoli rempah-rempah. Sesuai arti monopoli, menguasai. Berarti mereka mengambil alih semua hasil bumi, salah satunya mengambil hak atas rempah-rempah yang diambilnya. Dan persaingannya hanya bisa membeli ke mereka. Wah, cuma bisa beli ke mereka, teman-teman. Sehingga semua pasar berada di bawah tekanan mereka. Yang keempat, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ya, kemungkinan rencana ini sudah ada di awal sejarah berdirinya VOC ini. Nah, baik teman-teman, kalau ini bermanfaat, silakan teman-teman search ya, atau di komen, atau di subscribe. Semoga jadi ladang pahala ya bagi kita. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.